Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pudi Diputra dengan NIM 20042131. Baik, saya akan mempresentasikan tugas dari pemberdayaan masyarakat yang mana dosen pengampunya itu Dr. DRS Karjuni Datuk Ma'ani, MSI. Dan langsung saja masuk ke dalam pembahasan dari tugas saya ini, yaitu tentang pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Yang pertama itu pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat ialah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunan itu sendiri. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan atau kesenjangan atau ketidakberdayaan. Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang harus diterapkan secara bersama-sama dan berkelanjutan adalah prinsip kesetaraan, partisipatif, kewaspadaan, dan keberlanjutan. Lingkup pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan berdasarkan bidang pemberdayaan masyarakat dan berdasarkan prosesnya. Unsur pemberdayaan. Menurut Darwanto tahun 2004 menyebutkan bahwa unsur pemberdayaan masyarakat pada umumnya adalah pertama, inklusif dan partisipasif. Yang kedua, akses pada informasi. Yang ketiga, kapasitas organisasi lokal. Dan keempat, profesionalitas pelaku pemberdaya. Yang keempat, unsur tersebut saling terkait dan saling mendukung. Pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan dapat pula diformulasikan dengan mengacu kepada landasan filosofi dan prinsip-prinsip pemberdayaan yang mencakup. Pertama, yaitu pendekatan partisipatif. Menempatkan masyarakat sebagai titik pusat pelaksanaan pemberdayaan, yang mana mencakup pertama, pemberdayaan bertujuan untuk memecahkan masalah masyarakat. Yang kedua itu pilihan kegiatan, metode maupun teknik pemberdayaan maupun teknologi yang ditawarkan harus berbasis pada pilihan masyarakat. Selanjutnya itu ukuran keberhasilan masyarakat berdasarkan ukuran masyarakat sebagai penerima manfaat. Yang kedua itu pendekatan kesejahteraan. Apapun kegiatan yang akan dilakukan, dari manapun sumber daya dan teknologi yang digunakan dan siapapun stakeholdernya, pemberdayaan masyarakat harus memberikan manfaat terhadap perbaikan mutu hidup dan kesejahteraan. Selanjutnya itu tiga, pendekatan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus terjamin keberlanjutannya dan tidak boleh menciptakan ketergantungan. Selanjutnya itu menurut kata Sasmita tahun 1997 menyatakan pemberdayaan masyarakat hendaknya mengikuti pendekatan. Yang pertama, upaya yang terarah atau targeted. Yang kedua itu harus langsung mengikut sertakan atau bahkan dilaksanakannya oleh masyarakat yang menjadi penerima manfaat. Yang ketiga, menggunakan pendekatan kelompok. Selanjutnya itu tentang pengorganisasian masyarakat. Pengorganisasian masyarakat ialah pengembangan yang mengutamakan pembangunan kesadaran kritis dan pengalian potensi pengetahuan lokal masyarakat. Pengorganisasian masyarakat mengutamakan pengembangan masyarakat berdasarkan dialog atau musyawarah yang demokratis. Pengorganisasian masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan menentukan prioritas dari kebutuhan-kebutuhan tersebut. Secara umum, metode yang dipergunakan dalam pengorganisasian masyarakat adalah penumbuhan kesadaran kritis, partisipasi aktif, pendidikan berkelanjutan, pembentukan dan penguatan pengorganisasian masyarakat. Semua itu bertujuan untuk melakukan transformasi sistem sosial yang dipandang mengisap masyarakat dan menindas atau yang disebut dengan represif. Tujuan pokok pengorganisasian masyarakat adalah berbentuk suatu tatanan masyarakat yang beradab dan berkemanusiaan atau civil society yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, adil, terbuka, berkesejahteraan ekonomi, politik, dan budaya. Aspek pengorganisasian masyarakat. Tiga aspek dalam pengorganisasian masyarakat melalui proses masyarakat serta berfungsinya masyarakat. Yang pertama yaitu pengertian proses dalam pengorganisasian masyarakat. Merupakan proses yang dapat terjadi secara sadar, tetapi mungkin pula merupakan proses yang tidak disadari oleh masyarakat. Yang kedua itu pengertian masyarakat. Dapat diartikan sebagai suatu kelompok besar yang mempunyai batas-batas geografis. Bisa pula diartikan sebagai suatu kelompok dari mereka yang mempunyai kebutuhan bersama dan berada dalam kelompok yang besar tadi. Yang selanjutnya itu berfungsi masyarakat.
atau functional community, ditandai dengan keberhasilan mengajak orang-orang yang mempunyai inisiatif dan dapat bekerja, membuat rencana kerja yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, serta melakukan usaha-usaha kampanye untuk menggolkan rencana tersebut. Selanjutnya itu metode pendekatan dalam pengorganisasian masyarakat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu specific content objective approach. Ialah seseorang atau badan atau lembaga yang telah merasakan adanya kepentingan di masyarakat dapat mengajukan suatu program untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan. Yang kedua itu general content objective approach. Itu tujuan pendekatan ini adalah untuk mengkoordinir berbagai usaha dalam wadah tertentu. Selanjutnya itu proses objective approach, yaitu penggunanya agar timbul prakarsa dari masyarakat, timbul kerjasama dari anggota masyarakat untuk akhirnya masyarakat sendiri mengembangkan kemampuannya sesuai dengan kapasitas mereka dalam melakukan usaha mengatasi masalah. Selanjutnya itu kesimpulannya, organisasian dan pengembangan masyarakat merupakan perencanaan pengorganisasian atau proyek dan pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program atau proyek kemasyarakatan yang mana bertujuan utamanya meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial masyarakat. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.